Halo Sobat Nusantara, kembali lagi di channel Nusantara yang membahas tentang Indonesia, terutama di bidang militer dan juga pertahanan negara. Kali ini Mimin akan membahas berita panas terkait penyebab dari tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Laut Bali Utara. Pendapat yang pertama, dan beberapa kemarin sangat ramai dan menjadi obrolan yang sangat panas, yaitu kapal Nanggala tenggelam karena ditembak oleh kapal selam Perancis. Kurang lebih redaksi informasinya begini. Rekan intelijen di Jerman mengabarkan tenggelamnya KRI Nanggala 402 akibat terkena tembakan rudal kapal selam kelas nuklir Perancis SSN Emeraude yang sedang menyaksikan latihan TNI di Selat Bali. Terjadinya persaingan bisnis kapal selam antara Prancis dan Jerman. Narasi tersebut muncul juga karena pada saat yang bersamaan disinyalir bahwa kapal selam Prancis tersebut melakukan operasi rahasia di sekitar Asia Tenggara dan disinyalir melakukan hal tersebut. Namun dari Kominfo mengatakan bahwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 akibat ditembak oleh kapal selam Prancis adalah tidak benar alias hoax. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Majen TNI Ahmad Riyad. Pendapat kedua adalah kapal selam Nanggala ditembak oleh kapal selam Cina. Narasi tersebut dimuat oleh kanal YouTube Warung Politik. Akun tersebut mengunggah video berjudul "Berita Terbaru Menhan, Bongkar Dalang Hilang Kapal Nanggala 402". News terkini Prabowo Subianto yang dipublikasikan pada 24 April 2021. Klaim yang menyebutkan Prabowo ungkap rudal Cina penyebab tenggelamnya KRI Nanggala 402 adalah klaim yang salah dan tidak benar. Hal ini karena memang tidak pernah disebutkan oleh Pak Prabowo dalam waktu kapanpun, tidak pernah, sehingga berita ini termasuk berita hoaks. Pendapat yang ketiga adalah ada yang menganggap kapal selam KRI Nanggala sudah tua dan harusnya dipensiunkan. Umur Nanggala sudah lebih dari 40 tahun dan terakhir direparasi atau docking pada tahun 2012 dan ditargetkan akan direparasi dan diperbarui lagi pada tahun 2020. Namun karena terkendala pandemi ternyata belum terlaksana. Hal ini juga tidak bisa dikatakan sepenuhnya benar, karena beberapa negara pun sama, masih menggunakan tipe kapal selam yang sama dan masih aktif sampai sekarang. Misalnya seperti yang ada di Korea. Pendapat keempat yang mungkin mendekati dari permasalahan dari tenggelamnya kapal Nanggala 402, yaitu karena arus bawah laut yang kuat. Kita perlu tahu bahwa Selat Lombok antara Pulau Bali dan Pulau Lombok terkenal karena menghasilkan gelombang arus bawah laut yang intensif hampir setiap 2 minggu sekali. Badan Antariksa Amerika Serikat yaitu NASA menyatakan kombinasi arus pasang surut yang kuat, dasar laut yang kasar, dan aliran air antara dua saluran, satu dangkal dan satunya dalam, cenderung terjadi bersamaan setiap 14 hari dan menciptakan aliran pasang surut yang sangat kuat. Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muda Muhammad Ali percaya fenomena alam inilah yang lebih mungkin menjelaskan penyebab kecelakaan. Arus bawah laut nyaris tidak terlihat di permukaan laut, tapi di bawah air gelombang ini bisa mencapai ketinggian yang menjulang tinggi. Laksamana Muda Muhammad Ali yang juga mantan komandan KRI Nanggala 402 menjelaskan arus kuat ini dapat menyeret kapal selam secara vertikal sehingga kapal tersebut akan tenggelam lebih cepat dari yang seharusnya. Ia menyatakan arus bawah laut yang kuat ini terjadi di perairan Bali Utara ketika latihan berlangsung. Komandan Sesko TNI AL Laksamana Muda Iwan Isnurwanto menambahkan citra satelit Himawari 8 milik Jepang serta satelit Eropa Sentinel menunjukkan ada gelombang besar di bawah air yang bertepatan dengan tenggelamnya KRI Nanggala 402. Arus itu bergerak naik dari bawah ke arah utara dan ini palung antara gunung dengan gunung.
Kecepatan daya arus itu sekitar 2 mil laut dengan volume air sekitar 2 hingga 4 juta liter kubik jelasnya. Begitu arus air menyeret kapal selam itu ke bawah, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada yang bisa mengatasi masalah itu, ujar Laksamana Iwan. Kemungkinan besar inilah yang terjadi, tambahnya. Selain itu, dari pengamat lainnya menyebut faktor kerapuhan logam dari retakan atau korosi dan usia kapal selam. Kapal seharusnya direparasi lagi tahun 2020, tapi tertunda karena masalah pandemi. Purnawirawan Angkatan Laut Australia, Laksamana Muda James Goldrick, menjelaskan ini terjadi karena kegagalan material. Adalah penjelasan yang paling mungkin atas tenggelamnya kapal selam itu. Penyebabnya bisa termasuk kerusakan material atau mekanis yang menyebabkan kebocoran dahsyat dari satu atau lebih kompartemen. Tulisnya di The Conversation. Jadi kemungkinan yang paling mendekati adalah karena arus bawah laut yang kuat dan ditambah dengan usia kapal serta material yang sudah tua memperparah kapal dalam menghadapi arus bawah laut tersebut. Kita hanya bisa berharap kapal bisa segera dievakuasi sehingga penyebab tenggelamnya bisa diketahui. Dan doa terbaik untuk keluarga para pahlawan yang telah gugur. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe.